Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Regina. Tutup dulu gitu ya. Regina dari mana? Dari kelas Kelas 8F. Ini apa? Dari Regina mau ke sini itu karena ada urusan atau ada yang pengen ceritain sama kamu? Ya itu ada yang mau diceritain. Mau ada yang ceritain. Kabarnya gimana hari ini? Baik. Baik. Udah sarapan, udah makan? Udah. Jadi dari Gina ini ya mau sama kakak itu mau konseling individu. Iya. Sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling individu? Belum pernah, baru Kali ini. Sebelum ke tahap selanjutnya, kakak mau ini sih mau nyampein di konseling individu itu ada beberapa asas. Kalau beberapa asas itu ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu Ade nanti ceritain masalahnya Ade itu seterbukanya ke kakak, jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin ya. Terus ada asas kerahasiaan, nanti masalah yang disampaikan Ade bakal cuma kita yang tahu, nanti bakal dikasih sama kakak juga. Terus yang terakhir ada asas normatif, berjalannya konseling individu ini dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kalau udah paham? Sebelumnya dari Gina coba ceritain dulu masalahnya yang dialami. itu kan aku ikut organisasi. Ya itu dalam organisasi ketuanya itu suka ngambil keputusan sendiri. Ikut organisasi terus Ya kalau misalkan ada event atau ada tugas, pasti ketuanya kayak egois, terus pengen dia menang sendiri. organisasi di sekolah. Iya. Pernah ada ini konfliknya? Pernah. Coba ceritain konfliknya yang timbul. Waktu itu kan ada event untuk organisasi ini, terus diharuskan semua anggota organisasi itu ikut, tapi ada satu yang disingkirin sama ketuanya cuma karena fisiknya itu kalah. Jadi yang ini tuh ketuanya ketua organisasinya. Ya suka ngambil keputusan sendiri. Kalau pengambilan keputusan itu biasanya kan kalau di organisasi berdasarkan ini ya, anggota kelompok kayak gitu, pendapat anggota kelompok. Nah ini Dia sukanya ngambil keputusan sendiri, kayak nggak mau dibantuin, tapi nanti dia yang capek. nah kalau dari anggotanya sendiri pernah ada ini nggak, pernah memberikan masukan atau pernah memberikan kritik kepada kayak ketuanya ini tentang sifatnya ini? Sering, karena waktu itu dibilangin sama Aluni sama anggotanya juga gini, kamu sifatnya jangan kayak gitu, bikin anggota yang lain males buat ikutan kalau ada event atau apa, karena kamu suka ngambil keputusan sendiri, egois juga, mau menang sendiri. Nah setelah diberikan saran begitu, Ya dia bilang, iya nanti bakal aku ubah. Katanya enggak, buat yang diubah. jadi nggak ada perubahan. Nah kalau di Regina sendiri yang dirasain gimana kalau terjadi konflik kayak gitu? Ya pastinya sih males, terus kayak benci banget kalau ada yang ngambil keputusan sendiri tanpa rembukan ke kita. Efeknya ke Regina kayak gitu. Tapi kalau di organisasi tetap aktif Regina. Tetap. Tapi cuma misal kerjasama dengan kan di organisasi banyak kerjasama.
Nah kalau kerjasama dengan yang kedua tadi gimana? Ya kalau kerja sama kan pasti banyak yang mikir gitu. Nah tapi dia maunya mikir sendiri, tapi dia mau kayak ini kok aku terus yang mikir, kalian nggak mikir. Tapi kalau kita ngasih solusi, ngasih saran, ngasih ide kita ke dia, pasti dia bilang kalau kalian nggak punya, nggak bisa diandalin, masa gitu aja nggak bisa. Itu ide kalian terlalu norak, terlalu apa di bawah kita, di bawah aku. Nah, kalau dari anggota-anggota lain pernah eh, kayak memberikan kayak kalau keputusan itu bisa kayak ketuanya udah ngambil keputusan, terus anggota-anggota lainnya udah kayak keputusan itu bisa dirubah kembali atau gitu, ada yang menerima kayak gitu. Nah, waktu itu kan ada keputusan dia ambil sendiri. Terus salah satu dari kita itu ada yang bilang, kayaknya jangan ini, kalau ini terlalu apa ribet. Tapi dianya bilang itu dia diem aja, orang ini pikirannya aku gitu. Nggak pernah ditanggapin saran dari kita. Jadi kalau udah diambil keputusan udah nggak bisa berubah sama dia. Iya, Nah, kalau yang terjadi di Regina kayak gitu, atau anggota yang lain, kalau udah ada keputusan kayak gitu kan pasti kalau organisasi kan kerjanya bareng ya. Anggota-anggota lain bisa tetap ngikutin atau bisa fleksibel, atau malah biasanya ada yang nggak mau ikutan karena udah nggak mau ikutan kerja karena cuma apa ketuanya kayak gitu. nggak tetap kerja semua, tetap kompak. Tapi itu karena ketuanya gitu, jadi kayak kitanya nggak terlalu semangat gitu. Jadi berpengaruh sama kinerja teman-teman juga. Iya. Nah selama ini eh, Regina sama teman-teman udah ada upaya apa kayak gitu buat kayak biar kejadian kayak gitu terus perilakunya ketuanya itu nggak terulang atau Waktu itu sih udah, kita juga udah bilang ke pembina sama kakak alumni. Tapi ya itu kata pembina sama kakak alumni udah biarin aja, terserah pemuda. Kalau dia capek kan dari dia sendiri. jadi tindakan buat teman-teman udah ada, cuma kalau kayak misal guru ataupun tadi yang senior gitu, tidak pernah negur langsung ke gitu. Udah sering banget itu kayak apa ya, lain kali jangan diurus sendiri, terus harus selalu dirundingkan ke kita biar kita juga tahu semua. Tapi dia cuma bilang iya, tapi nyatanya enggak. Jadi Regina emang tetap aktif juga ya meskipun kayak gitu. Iya. Nah kalau di event terdekat ataupun acara yang sudah selesai tapi dekat-dekat ini udah ada nggak? Ini event Yang mau berjalan. ada event buat apa tampil di depan wali kota, yaitu dia ngambil keputusan sendiri buat nyingkirin satu tempe. Nah, yang disingkirin itu gimana respon? Mungkin dia kesel banget ya, karena kan udah berjam-jam ikut latihan, nyatanya disingkirin. Tapi buat penggantinya gimana? Nggak ada pengganti sih, itu kan seharusnya 40 anggota, sedangkan di organisasi ini ada 31 anggota. Kita cuma kurang 9 personil, tapi dia ngambilnya kelebihan. Ya itu. Jadi emang dari kuotanya emang kelebihan, terus buat mutusin ngilangin orangnya secara sepihak. Iya. Jadi seharusnya kalau mau ngilangin teman harusnya kan ada tuntutan kayak gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang yang event tadi apa namanya? Ya, itu tetap berjalan. Iya, tetap berjalan walaupun ada males, ada nggak semangat itu. Kurang dari semangat. Kalau
menurut dari Gina, eh, kalau masalah ini kalau dibiarin kayak gitu Saatnya jam 6 juga. bakal memperpanjang It's time to begin masalah-masalah the atau singing memperbanyak session. masalah nggak menurut Gina? Kalau menurut aku kalau masalah ini ya bakal diperpanjang sih. Nambah Malah panjang. bakal timbul masalah baru lagi karena nggak kompak lagi, kurang kompak. Nah, kalau dari Regina sendiri coba, kalau menurut dari Regina, solusi buat ngatasin masalah di organisasi tadi, misal yang diungkapin kan ada ketuanya suka ngambil keputusan sendiri, bisa dibilang juga kritik kayak gitu, kalau ada keputusan nggak bisa diubah. Lah kalau menurut dari Regina, biar masalah ini bisa terselesaikan, menurut dari Regina apa yang bisa dilakukan? Ya, seharusnya ngadain untuk kumpulan organisasi itu, terus masing-masing anggota itu ngasih saran ke dia biar bisa biar bisa diomongin secara baik-baik masalah ini. Terus ada lagi, jadi kalau sarannya dari Regina, coba ini langsung ditegur aja, barangkali bisa ada perubahan perilaku dari ketua organisasinya. Coba di kayak ada pembinanya juga kan ya, disampaikan ke pembina juga ada masalah kayak pengambilan keputusan sendiri dari ketua organisasi, itu bisa jadi tambahan dari bisa disampaikan ke pembina, bisa langsung biar nggak berlarut-larut juga kan masalahnya, pasti organisasi juga jangkanya panjang ya, kalau berlarut-larut kan pasti berpengaruh ke kinerja kalian juga ya. Kalau dari Gina, kalau sekarang tindakan yang bisa dilakukan secara nyata gitu, kayaknya apa ya, organisasi ini bisa berkembang, bisa ikut. Itu nyemangatin yang terasa, nyemangatin yang kesini sama kamu biar dia juga tetap aktif walaupun dia nggak ikut FIU. Kalau sekarang dia masih aktif apa? Dia masih aktif tapi mungkin udah nggak semangat dulu lagi. Membantu temennya biar ini ya. Iya biar bangkit lagi dari terpuruk. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi masalah itu? Udah. Udah. Mungkin sekarang kakak simpulin aja sih, kalau masalah-masalahnya ada, sebenarnya kan bisa dibilang masalah organisasi berhubungannya sama sosial, kalau interaksi dengan ketua, dengan anggota, antara anggota dan ketua kayak gitu. Mungkin sebenarnya kurangnya ini sih, mungkin kurangnya kayak hubungan yang lebih dekat antara ketua dengan anggotanya juga. Biasanya kalau di organisasi itu yang paling sering itu miskomunikasi ya. Iya. Nah, coba dari Gina dengan teman-teman nanti bisa ditanyakan ke ketua, ada juga pembina ya gitu. Solusi yang paling baik buat keberlangsungan keorganisasiannya biar bisa tetap berjalan, anggota dan ketua di organisasi bisa nyaman berorganisasi. Mungkin itu sih cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin itu dulu sih cukup. Coba kalau dari Gina seperti dulu kayak yang kakak tadi sebutin,
solusi-solusi buat mengatasi masalah kayak gitu. Coba kira-kira di ini terus disebutin apa aja. Yaitu meminta teman-teman buat bisa keluar itu, terus juga minta pendapat sama solusi ke pembina atau senior buat network itu. Terus ada sama paling temennya disemangatin terus ya biar pada tetap bisa ini keluar organisasi juga karena penting juga ya. Nah ini karena pertemuan pertama ya, nanti mungkin kalau masalah ini masih timbul atau belum terselesaikan, dari Gina bisa kayak bisa menemui kakak lagi, nanti bisa di pertemuan selanjutnya, ataupun bisa masalah yang tadi disebutin ataupun masalah yang mungkin nanti bisa berkembang masalahnya, nanti bisa kita atur jadwal lagi. Mungkin itu cukup, karena waktunya udah mau ini juga sudah habis juga, ya bisa balik ke kelas.